Bonjour, selamat datang di podcast Sampai Prancis. Ini merupakan podcast perdana kita. Jadi podcast Sampai Prancis itu jawaban atas pertanyaan nih teman-teman semua di sosial media kita tentang kehidupan di Prancis. Banyak yang nanya tuh kayak, kuliah di Prancis gimana sih Kak? Share dong pengalamannya, kehidupan di sana. Nah makanya kita pengen nih ngebuat podcast Sampai Prancis ini gitu. Jangan lupa juga nih di follow sosial media kita @TPI Prancis di Twitter, di Facebook, juga di Instagram. Dan kita juga punya blog prancis.ppi.id yang bisa teman-teman cek. Kita sering banget nge-share info-info, juga update-updatean yang biar teman-teman semua update nanti kalau ada podcast baru gitu. Nah kayaknya gak afdol kalau di podcast pertama ini tuh kita nggak perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama gue Putri. Saat ini lagi melanjutkan studi master di Kota Nancy jurusan Digital Design and Architecture. Nah, bersama gue nih udah ada satu orang yang akan nemenin gue di podcast perdana ini. Halo, Abi. Halo, halo. Apa Halo, kabar? Put, bonjour. Baik, alhamdulillah Baik, aman sehat? di sini. Sehat, sehat, sehat. Ya, Gimana sehat lahir dan batin, insya Allah. Alhamdulillah. Gimana perkenalan diri dulu dong? Oh iya, kenalin teman-teman semua. Gue Abid, gue dari podcast Bebas Aktif. Yo. Wah, terus ya. Gue lagi kuliah master di dual program in International Affairs di Sciences Po Paris dan di London School of Economics and Political Science. Jadi gue udah setahun di Paris dan dalam waktu dekat akan pindah ke London. Tapi gue akan banyak cerita tentang gimana gue di Paris ya daripada di London ya, karena gue belum di London. Gimana sih? Jadi gimana? Udah setahun ya? Udah setahun di Paris? Ya, setahun lebih, sebulan 2 bulan lah. Oke, gimana? Suka Paris sama Paris? Suka, betah, alhamdulillah, cukup menyenangkan gitu, banyak memorinya, memori yang baik maupun yang kurang baik, semuanya seimbang, kayaknya seru-seru aja sih, bisa menikmati lah. Alhamdulillah, manis pahit jadi seimbang ya memorinya. Iya, harus kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Paris nih, di podcast perdana ini kita bakalan ngomongin tentang Paris, apakah benar romantis? Nah, tentang Paris, apakah benar romantis? Pasti semua teman-teman nih udah sering denger dong kalau misal Paris is a city of love gitu. Kayak orang-orang kayaknya imajinasi tentang Paris tuh yang wah cantik banget, romantis. Apalagi banyak banget film tuh. Kalau di Indonesia tuh ada, lo tau gak sih Dit, Evil I'm in Love? Film Indonesia yang itu kayaknya film waktu gue SD. Iya kan, kayak pas kita SD apa? Lo SD ya? Gue masih kecil sih, berarti lo... Ya, kita kan beda umur, tuan lo kan. Tuan lo. Jadi ya pas yang Evil I'm in Love tuh setelah ada film itu tuh orang-orang kayak, wah gila Paris tuh romantis banget ya, wah gila gue pengen kesana gitu-gitu kan. Dan makanya kenapa kita tuh di podcast perdana ini tuh kita pengen ngulik nih, emang Paris tuh beneran romantis nggak sih? Dan apa sih yang sebenarnya ada di Paris dan apa sih yang bikin Paris tuh romantis gitu. Nah makanya nih gue pengen nanya nih Kak Abid nih sebagai orang yang udah 1 tahun tinggal di Paris nih ya. Kalau gue kan nggak pernah nih tinggal di Paris jadi gue nggak tahu nih gimana. Kalau menurut lo nih Bid, Paris tuh romantis nggak sih? Wah, gue nggak tahu ya kenapa gue diundang untuk membahas tentang mengenai romantis pertama itu. Gue gak yakin gue orang yang tepat ngomongin soal yang romantis. Ya udah share aja. Iya. Tapi kalau misalkan lo nanya ke gue apakah Paris itu romantis, ya. Tapi kayaknya romantisnya nggak kayak yang dibayangin orang-orang yang full of romance, full of love, full of affection kayak gitu. Gue nggak memaknainya seperti itu sih, karena menurut gue romantisme Paris itu banyak sisinya gitu. Sisi utamanya ya tentu sisi yang indah-indahnya ya. Kita tahu ada Eiffel Tower, ada Sungai Seine, ada museum-museum yang bagus, gedung-gedung yang indah banget gitu. Tetapi di satu sisi juga romantisme Paris itu juga nggak terlepas dari hal-hal yang mungkin kurang berkesan gitu secara umum, kayak misalkan masih banyak pemukiman yang kumuh, masih ada tempat-tempat yang masih kotor ataupun tempat-tempat yang masih kurang keurus. Menurut gua itu menciptakan fragmen yang bagus sih mengenai Paris itu sendiri. Jadi Paris itu menurut gue romantisnya karena dia itu gak sesempurna itu gitu. Tapi karena dia itu kumpulan dari yang baik dan yang buruk dan itu jadi satu, dan menurut gue itu hal yang indah sih. Itu gitu. Menarik sih sudut pandang lo tentang Paris kayak gitu. Soalnya kayak jarang banget orang yang ngelihat Paris dari sudut pandang kayak gitu sih. Kayak kadang orang ngelihatnya kayak Paris tuh, dia cantik banget, tapi nggak pernah kayak sadar kalau misal Paris tuh ada sisi lainnya gitu. Kayaknya Paris syndrome, lo tau Paris syndrome kan pasti.
Oh Atau iya iya teman-teman Paris yang itu. ngedenger tuh kayak kadang kan Iya. kalau orang datang ke Paris tuh kayak berharapnya wah cantik banget nih, wah, ntar gue pasti gimana ya punya scene-scene romantis gitu ya di Paris. Terus pas kayak realitanya, oh ternyata Paris tuh kayak gini, oh ternyata ada kayak gini gitu yang, ya Iya, tuh. makanya makanya menurut gua setelah tinggal 1 tahun di Paris, gua melihat bahwa romantisme mengenai Paris itu menurut gua harus diletakkan secara Benar, proporsional gitu. Jadi biar benar, biar benar. kita bisa menilai kota itu ya apa adanya gitu, nggak hanya yang ada di imajinasi dan ilusi kita belaka gitu. Kadang-kadang ya memang kalau lu nonton film apa yang lu harapkan, ya, lu pasti menampilkan hal-hal yang estetik dan Iya, iya, iya. indah gitu. Tetapi menurut gua harus dilengkapi fragmennya dengan hal-hal yang kurang baik sehingga kita bisa menghargai hal yang baik karena ada hal yang kurang baiknya Benar, gitu benar. menurut gue. Yoi. Benar, setuju banget. Gue pengalaman gue yang pertama kayak dulu mungkin gue kayak orang-orang lainnya gitu ya, yang ngelihat kayak Paris tuh wah pasti cantik banget nih, wah pasti keren banget nih. Pas gue datang ke Paris pertama kali tuh ke Eiffel Tower, yang gue lihat tuh apa coba, gue lagi duduk kan di bawah Eiffel gitu ya. Terus kayak banyak ini, lo tau gak sih yang nawar-nawarin souvenir? Ya ya tahu 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 yang di Eiffel itu ya Iya, betul. yang di bawah. Terus kayak gue kaget, ih kok ada kayak ginian sih di Paris gitu. Jadi kayak hal-hal apa ya, hal lain dari Paris yang oh ternyata Paris tuh nggak cuma yang ya nggak cuma yang gue lihat di TV atau kayak orang gambarkan tentang Paris gitu. Tapi kalau lo sendiri, lo ada nggak sih kayak impresi lo sebelum dan setelah tinggal di Paris itu yang berbeda banget? Yang berbeda banget, oh nggak terlalu apa namanya nggak terlalu beda-beda banget ya mungkin karena gue tahu makin detail aja mengenai sisi-sisi Prancis yang lain gitu dan lebih tahu orang-orangnya. Menurut gue salah satu hal yang bikin Paris romantis itu bukan hanya mengenai gedung atau bangunannya aja, tetapi juga orang-orang yang ada di situ gitu. Orang menurut gue yang paling menarik dari Paris itu sebenarnya orang-orangnya gitu. Orang-orang Paris itu gue nggak pernah melihat Hmm? suatu populasi yang dia itu mencoba untuk hidup secara dramatis gitu. Jadi untuk hal-hal yang kecil tuh mereka itu berusaha membuat situasinya itu menjadi lebih apa ya, lebih sinematik gitu. Lebih dramatik gitu ya dari yang padahal kayak Iya, iya bahkan untuk hal-hal yang sederhana kayak lo apa namanya pesan roti di apa boulangerie di toko roti buat sarapan gitu tuh ada basa-basi yang menurut gue tuh sinematik banget gitu. Dan mungkin itu didukung oleh bahasa Prancis yang menurut gue cantik ekspresinya kan? sangat keren-keren ya. Iya, 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 iya. Ya, menurut gue ketika orang mengatakan bahwa bahasa Prancis itu khas banget dan punya sisi estetik yang kuat banget, itu gue setuju banget sih. Karena ya setelah gue 1 tahun di sini ngerasain betul bahwa bahasa Prancis banyak ekspresi-ekspresi yang menurut gue tuh puitis gitu untuk hal-hal Hmm, yang hmm. pada dasarnya kita bisa merefer secara sederhana. Kayak misalkan nih Apa contohnya? bahasa Prancisnya pelangi, itu apa? L'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Angsil. Nah, angsil itu kan artinya Artinya kan cantik banget sih, bener-bener. cantik banget kan. Aha. Pelangi itu di dalam bahasa Prancis itu angsil yang artinya itu busur langit ya. Busur di langit. Busur di langit itu Gila, kan menurut gua wah cantik banget keren ya. banget padahal lo bisa ambil kata lain gitu untuk menyebut kata pelangi Iya, atau iya. bahkan misalkan makanan even makanan kayak apa namanya seafood itu kan kalau Sebenarnya di fruit de mer artinya apa buah-buahan dari buah-buahan dari lautan. laut. Wah gila, emang sih Menurut gue puitis itu banget ya. Dari ya bahasanya puitis aja ya, banget. udah romantis, udah kayak wah beda gitu dari yang lain. Jadi itu menurut gue yang bikin orang-orang Prancis itu jadi apa ya orang-orang yang ada di Paris itu membuat Paris itu menjadi romantis karena mereka mencoba untuk hidup secara apa ya menurut gue ya secara dramatik tetapi itu nggak dibuat-buat bukan Apa bukan ada. pretensius gitu nggak tapi ya memang orangnya seperti itu gitu ya itu membuat kekhasan dari kota Paris itu sendiri gitu. Ya, Kalau menurut lo gimana? Lo kan sebagai turis di kadang-kadang. turis di Paris ya. Ya, ya. Sebenarnya kalau gue ngerasa apa ya, yang lo bilang tadi kayak sin-sin sehari-hari yang sangat dramatik gitu-gitu ya gue merasa itu nggak di Paris doang sih. Kayak gue di Strasbourg atau di Nancy pun atau di kota lain tuh gue merasa ya kayak gitu juga gitu. Kayak emang mungkin apa ya bukan sifat sih. Itu khas Prancis dengan bahasanya, dengan cara mereka berkomunikasi itu kayak yang bikin Prancis tuh jadi lebih menarik gitu ya, lebih romantis daripada yang lainnya, daripada negara yang lainnya. Dan gue setuju banget sih itu yang bahasa sih yang mungkin salah satunya yang paling gue ngerasa setelah beberapa tahun gue tinggal di Prancis yang kayaknya tuh sehari-hari aja kayak misalnya gue ke pasar tuh kalau ngeliat orang kayak debat atau kayak ngobrol tuh kayak cantik banget sih atau dengan ekspresi mereka gitu ya intonasi mereka wah gila-gila Dan mereka suka pakai gestur. iya udah Ya pakai kan? gestur terus intonasinya kadang ada aja gitu kayak yang ya beda aja gitu itu sih yang Yoi, otomatis bener-bener. gitu. Tapi lo kan beberapa kali main ke Paris tuh. Mana tempat yang menurut lo paling bagus? Gue suka Montmartre sih Montmartre itu gue suka Apa banget tuh?
kasih tahu dong ke pendengar Montmartre Sobat itu PPI. satu daerah Cartier, wilayah di Prancis, di Prancis di Paris, di mana itu kalau misalnya ada yang tahu Sacré-Cœur, kalau mungkin ada yang pernah baca, Ya. Itu jadi suatu gereja gede gitu yang cukup historis dan ada di atas bukit. Di atas bukit gitu, dan itu cantik banget karena bisa ngelihat Paris dari atas bukit itu juga. Terus banyak kafe, dan itu tuh juga punya sejarah yang mana banyak pelukis yang dulu tuh menghabiskan waktunya di sana untuk melukis kota Paris. Jadi kayak pas gue kayak di sana tuh kadang bukan berpura-pura, berimajinasi bahwa gue tuh lagi bersama para pelukis yang dulu melukis Paris. Gila banget, tapi itu tuh kayak jadi scene dramatis gitu jadinya. Tapi maksudnya itu emang cantik banget juga wilayahnya, dan bisa ngeliat Paris dari atas. Terus ya duduk di kafe di situ tuh kayak gue suka sih, kayak enak aja dan cantik banget, bisa ngeliat Paris cantik itu dan dengan feeling dan apa ya, atmosfer yang romantis banget lah gitu. Kalau lo di mana spot yang paling lo suka? Kalau gue tuh suka dengan Kanal Sang Martang atau Kanal Saint Martin. Oh, seru tuh. Itu belum banyak yang tahu deh kayaknya. Iya, itu salah satu wilayah di daerah, di dekatnya, nama daerahnya itu Republik kalau nggak salah. Nah, di situ itu jadi Kanal Sang Martang atau Kanal Saint Martin ini jadi Sungai Seine yang membelah Paris menjadi dua bagian itu ditembusin gitu, jadi ada yang dibikin satu kanal yang dibendung gitu, dan di situ tuh dibikin tempat yang sangat enak untuk jalan-jalan sore-sore atau menjelang malam kayak gitu, dan ada jembatan-jembatan kecilnya, dan di situ banyak anak muda nongkrong sih. Dan gue sering banget tiap kali ke situ sih, hampir tiap kali ke situ tuh, walaupun entah sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini ya, ada street musician yang selalu live perform di situ, yang membuat situasinya menjadi cukup melankolik dan sangat bisa dinikmati. Pakai musik-musik Prancis gitu nggak? Kayak yang nggak mesti sih, kadang-kadang gitu biar jadi kayak makin ada gitu. Kayak gitu, tapi belakangan makin banyak itu rap music gitu. Makin keras banget. Pakai bahasa Prancis lagi. Pakai bahasa Prancis lagi. Itu dia, kadang-kadang nggak ngerti, tapi itu terasa lebih indah aja. Kadang-kadang kita nggak harus memahami secara penuh hal-hal yang kita sukai. Benar. Tapi ya itu, tapi banyak sih di Paris tuh, banyak banget spot-spot yang bisa kita temuin ya, yang nggak habis-habis kayaknya ya. Kalau misal. Yoi. Betul. Belum kita ngomongin tentang museum-museum yang sangat-sangat indah juga. Ya itulah tadi pengalaman dan sharing-sharing kita tentang Paris yang romantis menurut Abid dan menurut gue. Jadi setelah ini kita bakalan ngebahas lebih tentang antara Paris dan juga gimana sih mahasiswa Indonesia di Paris, relasi antara Paris yang romantis dan kehidupan mahasiswa Indonesia di Paris. Jangan kemana-mana, kita ketemu di segmen berikutnya. Nah, tadi kan udah nih di segmen sebelumnya gue sama Abid share pengalaman kita dan impresi kita terhadap Paris yang romantis. Nah, di segmen kali ini kita bakalan ngebahas lebih tentang Paris dan relasinya antara kehidupan mahasiswa Indonesia di Paris. Nah, menurut lo nih, Bid, kan Paris tuh kaya banget ya. Kayak lo tau lah, banyak fashion, arsitek, makanan, sejarah, juga bahasa Prancis itu sendiri yang ngebuat yang tadi lo bilang Paris dan Prancis tuh lebih mempunyai punya daya tarik yang lebih gitu. Nah, menurut lo sendiri nih, kehidupan lo di Paris nih sebagai mahasiswa Indonesia, apa sih yang kayak yang membuat itu berbeda gitu, kehidupan lo di Paris itu berbeda tuh apa sih? Ya pasti beda banget karena sebelumnya gue kuliah di Depok. beda, jangan dibandingin. Iya. Nggak, tapi bener, sebelum gue jawab itu gue mau point out dulu yang lo bilang sebelumnya gitu, bahwa ada dimensi fashion, arsitek, terus cuisine, sejarah, dan bahasa yang bikin Paris itu jadi romantis, dan itu jadi daya tarik tersendiri. Dan itu membuat banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia berbondong-bondong datang ke Paris untuk kuliah di bidang-bidang itu, bidang fashion, ya kita tahu sendiri kayak Paris is the capital of fashion juga gitu. Dan banyak teman-teman yang kuliah di sini secara serius, dan juga kemudian arsitek, kayak misalkan lu sendiri, lu walaupun nggak kuliah di Paris ya, tapi kan salah satu gue yakin sih yang membuat lu kuliah di Prancis juga karena lu tertarik dengan bagaimana Prancis itu punya khasana arsitektur yang luar biasa gitu. Belum juga mengenai makanan gitu, makanan yang mereka benar-benar put a full effort and energy untuk membuat
makanan jadi sesuatu yang nggak hanya bisa dinikmati, tetapi juga bisa dilihat secara indah juga sebagai suatu tampilan visual, dan itu menjadi gaya hidup. Makanya banyak teman-teman yang kesini. Belum juga sejarah dan bahasa. Gue personalis salah satu alasan gue kuliah di Perancis juga adalah karena gue suka dengan sejarahnya, gue suka dengan politik yang ada di Perancis. Makanya gue belajar HI di sini. Yang menurut gue itu sangat-sangat fascinating, dan menurut gue itu juga sesuatu yang sangat romantis gitu. Gue belajar di tempat di mana banyak orang-orang di bidang gue itu pernah belajar atau bikin karyanya, kayak Voltaire, Rousseau, terus belum lagi kalau di bidang-bidang lain ada Pierre Curie atau Marie Curie, yang kita tahu sendiri dampak produktivitas dan karyanya itu masih long lasting sampai sekarang dan dinikmati oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi menurut gue itu yang bikin Paris itu romantis juga. Nah, kalau ngomongin mengenai bagaimana memaknai romantisme itu dalam kehidupan sehari-hari, menurut gue romantisme itu sangat subjektif ya, tergantung sama orangnya memaknai kayak gimana. Tentu pengalaman gue beda-beda dengan pengalaman teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Paris juga. Tapi kalau gue boleh sedikit melihatnya secara berbeda, gue ngerasain bahwa hidup di Paris itu yang menjadi indah sebagai mahasiswa Indonesia itu adalah gue bisa mengenal hal-hal baru dari sudut pandang yang nggak pernah gue tahu itu ada gitu. Karena di Paris kita ketemu banyak orang, dan nggak hanya dari orang-orang Prancis itu sendiri, tetapi dari seluruh Eropa dan banyak yang dari Afrika. Nah, gue secara personalis sebelum gue ke Paris, gue belum pernah ketemu teman-teman gue dari Afrika. Dan kemudian ketika gue ketemu di sini, gue bisa merasakan bahwa ternyata perspektif-perspektif baru itu membuat Paris itu menjadi lebih kaya, dan gue merasa kalau gue jadi lebih bisa memahami orang itu berangkat dari latar belakang yang berbeda, dan menurut gue kekayaan background yang ada di mahasiswa-mahasiswa internasional yang ada di Paris ini, dan fakta kalau gue datang dari Indonesia dan ikut memperkaya perspektif-perspektif yang ada di sini, menurut gue itu sesuatu yang romantis sih. Jadi kita bisa melihat dunia dengan berbagai macam cara pandang dan lensa pandang gitu. Oke, berarti yang menurut lo ngebuat Paris romantis juga orang-orang yang ada di sekeliling lo, dan gimana mereka memberi perspektif baru terhadap apa yang lo lihat dan impresi lo terhadap Paris gitu ya? Iya, betul. Dan senangnya adalah di Paris itu semua perbedaan pandangan atau perspektif itu dihargai gitu. Jadi lo nggak judgmental sama orang gitu. Ya ada sih pasti yang judgmental satu atau dua gitu. Tetapi lebih dari itu semua orang menghargai bahwa ya semua orang berbeda-beda dan harus kita hargai perbedaan itu. Itu membuat gue yakin kalau ya Paris itu kaya karena perbedaannya. Bukan itu yang itu yang bikin berbeda dengan Depok dan Paris ya. Ya, betul juga. Di Depok. Gitu ya. Juga itu yang ya, tapi di Depok juga seru juga gitu. Gue ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Beda gitu. Aja, perbedaannya beda gitu. Iya, cuma gue kalau di Depok banyak ke Margonda doang. Kalau di sini agak variatif lah. Lumayan lah ya, ke Montmartre gitu kan. Iya. Shout out buat teman-teman gue yang ada di Depok. Siapa ada yang dengerin, berarti harus dengerin tuh, mereka harus diundang dengerin tuh. Yoi. Tapi gue setuju sama yang tadi lo mention sih, kayak lo kan bilang kalau misal dengan lo tinggal dan kuliah di Paris tuh lo jadi kayak menyaksikan sejarah yang biasanya lo cuma lihat misal di buku, atau yang misal orang yang memotivasi lo bisa lo lihat langsung karya-karyanya, ya nggak sih? Langsung lo ngerasa langsung. Gue juga setuju karena gue sangat amat merasakan itu sebagai anak arsitek. Dari gue yang yang pas S1 misal ngebaca sejarah tentang seni, tentang arsitektur, kayak sangat amat bersyukur kayak kuliah di Prancis tuh gue jadi bisa melihat langsung karya-karya itu, melihat langsung kayak misal lukisan-lukisan Claude Monet, semua yang terkenal yang mereka menghabiskan dan membuat karya-karya itu tuh di Prancis ini, di Paris. Jadi kayak itu salah satu yang kenapa juga gue pengen kuliah ke Prancis ini sih. Dan ya karena kekayaan itu juga, karena kekayaan kultur, sejarah, arsitek, budaya, semuanya sih yang menurut gue sesuatu yang bikin Paris dan Prancis menarik sih. Ya, menurut gue poin pentingnya adalah karena kita sebenarnya datang dari Indonesia yang mana kulturnya juga sangat kaya ya. Sebenarnya ketika ini menurut gue ya, kalau kita datang ke Prancis atau khususnya di Paris untuk belajar, itu kita bukan untuk membandingkan secara vertikal dan hierarkis mengenai
kultur di Indonesia kayak gimana, lalu di Paris kayak gimana, lalu kita tuh biasanya ya penyakit banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri itu adalah langsung banding-bandingin gitu. Oh iya kalau di Prancis kayak gini, Indonesia kan kalau kayak di gini. Indonesia kayak gini gitu. Menurut gue itu bukan sesuatu yang adil sih, karena ya tentu Paris dan Prancis berangkat dari titik mulai yang berbeda. Indonesia juga seperti itu. Nah, dengan belajar di Prancis, khususnya di Paris, akan lebih baik kalau kita melengkapi perspektif yang sebelumnya kita nggak punya gitu, alih-alih Bener. membandingkan secara nggak adil antara Prancis dan Indonesia. Dan menurut gua apa yang bisa kita pelajari dari Prancis ya kita pelajari gitu, tetapi juga jangan lupa juga bahwa di Indonesia kita punya start yang berbeda sehingga kita cari mana yang tepat untuk Indonesia, mana yang misalnya kurang tepat gitu. Karena nggak semua hal itu misalkan yang kelihatan bagus di Paris atau di Prancis bisa kita serta merta cangkok dan kita letakkan di Indonesia. Itu menurut gue sesuatu yang berbeda. Dan termasuk mengenai romantisme yang kita bicarain ini tadi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Paris yang serba romantis ini, jangan lupa juga kalau di Indonesia juga sama romantisnya, cuma dengan cara yang lain. Dan apakah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ya nggak juga gitu. Semuanya menurut gue sifatnya itu horizontal dan tergantung kita konteksnya di mana. Itu aja sih. Tapi dia menurut gue juga jadi apa ya? Dengan pengalaman gue di sini dengan melihat keromantisan Prancis dan Paris tuh yang ngebuat sudut pandang gue dan impresi gue terhadap apa yang misalnya ada di Indonesia, perspektif gue terhadap romantisme juga jadi lebih kaya sih, lebih beragam. Iya nggak sih? Betul. Jadi kayak nggak, ya karena gue ngelihat sesuatu yang berbeda dan ternyata ini kayak gini ya, ternyata gini, kayak nggak ngebandingin, lebih kayak memperkaya apa yang gue lihat, ya nggak sih? Lu gitu kan? Sehingga kita bisa less judgmental sama hal yang kita. Benar. Itu pentingnya dari pembicaraan kita hari ini sih. Yoi. Setuju banget. Jadi intinya menurut gue ya, kayak romantisme itu nggak cuma kayak Paris yang romantis itu tuh banyak dan luas banget artinya ya, Dit ya. Betul. Kayak nggak apa? Sama satu lagi. Kayaknya hal yang bikin Paris romantis juga itu adalah keberadaan mahasiswa Indonesia yang ada di Paris itu sendiri sih. Jadi gue tuh ngerasa kalau dengan adanya PPI Prancis ataupun PPI Paris itu gue nggak ngerasa benar-benar sejauh itu dari kampung halaman gue gitu. Jadi teman-teman PPI Prancis maupun PPI Paris itu selalu menjadi ruang untuk berdiskusi, untuk temu kangen lah tentang Indonesia gitu ya, karena semuanya perantau ya, dan menurut gue itu perlu di highlight juga gitu. Jadi shout out untuk teman-teman PPI Paris, ada Hasbi dan Andreas. Waduh, langsung di shout out tuh namanya tuh. Iya, harus kau dengerin tuh. Dan gak cuma PPI Paris dong, semua PPI wilayah juga dong. Oh iya, betul juga. PPI Algas, semuanya. PPI Tulus, semuanya. Iya. Dan menurut gua itu juga, misalkan teman-teman yang mendengarkan podcast ini banyak yang lagi pengen kuliah di Prancis gitu, menurut gua nggak perlu untuk khawatir banget terkait dengan adaptasi atau adjustment tentang hidup di sini, karena ya lo punya PPI Prancis atau PPI di regional masing-masing yang akan membuat hidup lo jadi jauh lebih mudah adaptasinya. Tapi kembali lagi itu tergantung ke lo seberapa mau adaptasi dengan kehidupan baru atau enggak. PPI Prancis atau PPI regional hanya membantu doang. Iya, kita selalu nge-welcome kok PPI Prancis dan PPI wilayah tuh selalu nge-welcome kalian yang mau kuliah di Prancis. Jadi jangan takut ya untuk kuliah ke Prancis. Aduh. Iya, jadi benar-benar setuju banget, dan romantis itu banyak dan luas artinya, nggak cuma tentang apa yang biasanya orang-orang perlihatkan ya gitu ya. Tentang yang sin-sin romantis percintaan tuh lebih dari itu. Jadi ada kekayaan kultur, budaya, bahasa, juga identitas kota maupun manusianya yang Paris punya, yang Prancis punya, yang membuat Prancis dan Paris itu lebih romantis dan mempunyai daya tariknya tersendiri. Ini terakhir nih, satu kata yang menggambarkan Paris menurut lo. Satu kata ya, amusing. Itu kayaknya. Kenapa amusing? Karena ya mengesankan sekali gitu secara positif ya. Amusing ya, itu membuat kita itu selalu merasa nyaman dan selalu merasa feel like home aja. Cielah, feel like home. Geli gue dengernya. Hanya gue. Nggak, tapi intinya menyenangkan aja. Oke. Amusing ya. Kalau menurut lo apa? Satu kata mengenai Paris. Admirable. Bahasa Prancisnya. Tapi admirable sans effort. Widih. Jadi kayak apa artinya? Admirable tuh sesuatu yang gampang untuk dikagumi, sang effort tuh jadi kayak effortlessly tanpa berusaha dia tuh udah sangat mudah untuk dikagumi sih. Wih, gila. Tanpa effort gitu. Iya, geli ya. Pakai bahasa Prancis aja biar nggak cheesy. Ya udah, jadi itu. Makasih nih sebelumnya Will Abid udah mau ngobrol bareng tentang Paris yang romantis ini di podcast
Sama-sama perdana Put. kali ini. Makasih banget. Yoi, sama-sama. Nanti setelah ini bakal ada segmen ketiga yang pasti bakal lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana. Nah, di segmen ketiga kali ini kita bakalan kedatangan satu tamu spesial nih. Bagi teman-teman yang udah nge-follow sosial media PPI Prancis, dia ini tuh yang paling berjasa di balik segala post publikasi sosial media PPI Prancis. Langsung aja, mana nih suaranya nih? Hai. Halo, Ayah. Hai Putri. Apa kabar? Baik, lo apa kabar? Baik. Gimana, perkenalkan diri dulu dong ke pendengar podcast nih PPI Prancis. Karena kalau tidak kenal, maka apa? Betul banget. Jadi, perkenalkan, nama gue Ayah. Sekarang gue lagi ambil pendidikan D3 di IUT Danisi, jurusan Teknik Marketing. Mantap. Jadi udah berapa lama lo di Prancis? Setahunan ya? 2 tahun? Kayak hampir nggak nyampe 2 tahun, gila. Gue masih umur jagung tinggal di sana. Kayak setahunan deh. Iya, setahun. BTW tadi gue dengerin tadi kalian ngobrol sama Abi. Tentang Paris yang romantis. Iya, seru banget. Kayak gue mendapatkan informasi terbaru yang kayak biarpun sudah tinggal di sana, tapi saya tidak mengetahui banyak hal tentang Paris. Waduh. Keren banget. Nah, untuk melengkapi informasi yang tadi lo obrolin tuh sama Abid, tidak lengkap kalau tidak ada informasi dari gue. Nah, emang lo mau ngasih apa nih di video kali ini nih? Jadi, yang ringan-ringan aja kali ya. Kan tadi kayak kalian berdua tuh maunya udah serius. Jadi, di sini gue kayak akan mencairkan aja suasana. Dengan cara gue akan memberikan kayak fakta dan mitos tentang Paris yang unik banget. Yang menurut gue tuh kayak gak banyak orang tahu soal ini. Oke, jadi kayak fakta mitos gitu ya? Jadi kan nebak nih ya, bagaimana? Yes, iya nanti gue bakal kasih tahu misalkan bla 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 bla, fakta atau mitos. Nanti lo jawab. Gitu aja. Kita langsung aja kali ya ke fakta dan mitos yang pertama. Menara Eiffel merupakan sebuah simbol Prancis yang tadinya akan dihancurkan setelah 20 tahun berdiri. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Mitos. Mungkin. Kenapa tuh? Karena menurut gue dari sejarahnya itu Menara Eiffel emang dibangun untuk menjadikan simbol kota Paris dan negara Prancis sih. Jadi kayak kekuatan negara Prancis itu sendiri. Terus masa terus setelah kayak masa setelah 20 tahun terus dihancurin kan, aduh sayang banget. Sedih. Dan jadi simbol juga. Tapi sayangnya jawabannya adalah fakta. Demi serius. Jadi tuh pas dulu dibangun, dia kayak emang ada niatan bakal dihancurin. Cuman karena ternyata si Menara Eiffel itu dia kayak berpengaruh sangat besar gitu di dunia entertainment ya berarti ya, kayak pertelevisian, radio gitu-gitu. Ternyata tuh si Menara Eiffel itu kayak memancarkan gelombang yang sangat kuat untuk segala dunia. Apa sih itu namanya? Entertainment, pertelevisian. Jadi makanya dia tidak jadi dihancurkan gitu. Oke, baru tahu gue ternyata. Begitu. Ya kan, kayak menurut gue juga nggak jadi dihancurin ya. Apalah Paris sama Menara Eiffel. Kita mau ngapain? Asik. Kita lanjut ke yang fakta atau mitos yang kedua. Lo pasti tahu sungai Seine. Tahu dong. Latin. Tahu. Nah, jadi di tahun 20-an, zaman dulu banget pokoknya, orang-orang tuh pada suka minum dari situ, nyuci baju, berenang, pokoknya kayak melakukan segala aktivitas tuh di sungai itu. Menurut lo itu adalah fakta atau mitos? Menurut gue itu fakta. Bisa jadi sih. Soalnya kan itu kayak tahun 20-an kan. Terus kayak belum banyak saintifik yang meneliti tentang kayak kebersihan air, kebersihan sungai. Jadi orang-orang juga nggak banyak yang tahu kalau misal air sungai Seine tuh nggak boleh untuk diminum, nggak boleh untuk mandi, nyuci. Ya. Pinter juga loh. Bener tuh berarti. Pinter juga. Udah kayak di Indo aja ya. Iya. Kayak orang Indo yang anak-anak kecil sore-sore. Tapi itu seru. Jadi, ya jawabannya itu adalah fakta. Wow. Karena, jadi zaman dulu, kali ini lo bener dapet poin. Ini bukan game. Jadi, karena kalau zaman dulu kan maksudnya kayak belum ada ilmuwan tuh yang meneliti airnya. Jadi menurut mereka ya, saking jernihnya sungai itu, jadi kayak mereka menganggap ya, air itu sehat-sehat aja, fine aja. Tapi, seiring berkembangnya zaman dan para ilmuwan kan juga pasti bakal
makin pinter, akhirnya tuh mereka meneliti. Setelah mereka meneliti, mereka menemukan ternyata kayak ada senyawa zat Yang nggak sehat bakteri gitu yang lah ya. ternyata tuh nggak sehat buat tubuh. Jadi makanya kayak di stop. Makanya sekarang orang cuma pada nongkrong, Begitu. senja di sana. Gak nyangka sih Lasen Iya, lo tahun pernah 20-an gimana? tuh berarti rame banget tuh ya, orang-orang berendam, nyuci, minum. Wow. Sekarang mah rame Iya. juga ya, tapi orang Iya. pada nongkrong aja, ngeliatin matahari terbenam. Waduh. Terus. Ada lagi nggak? Terus yang terakhir nih, yang terakhir. Jadi setiap pohon yang ada di Paris itu mereka punya sertifikat. Sertifikat untuk? Jadi dan kayak terdata sertifikat kayak kalau pohon ini tuh dihitung kayak pohon ini tuh dianggap ada di Paris. Jadi kayak apa ya, kayak semacam KTP gitu deh. Ada Jadi setiap identitasnya, pohon kartu yang ada di identitasnya Paris gitu ya? Nah, iya, kayak ada kartu identitasnya gitu. Menurut gue itu fakta. Fakta. Why? Karena di Paris tuh orang-orang pemerintahnya, enggak tuh sih, gue yakin mereka kayak sangat amat bukan mengurus sih, sangat amat memperhatikan Menghargai. urbannya, tata kotanya, sehingga Padahal kan di Paris nggak sebersih itu. iya, tapi kayak menurut gue urbannya, tata Iya kotanya sih. benar-benar diperhatiin sih. Jadi kayak pohon-pohon pun mungkin bisa jadi mereka punya kayak kartu identitas yang setiap pohon tahu namanya apa, dibangun, ditanamnya tahun kapan. Dibangun. Curiga nih gue, lo pasti udah tahu semuanya dulu sebelum gue mencari referensi. Gue kan udah baca. Jadi nggak apa, tapi Enggak. ketahuan. Jadi jawabannya itu adalah fakta, bener banget. Jadi setiap pohon yang di sana tuh mereka ya kayak terdata baik secara kayak ukuran tinggi, panjang, lebar gitu. Sampai panjang lebarnya di pun Paris di ini itu ya, ada datanya gitu ya. Yes, mungkin jumlah daunnya enggak kali ya, karena agak malas kan. Kasian dong, Bu. Capek tuh. Selesai, Pak. Satu pohon. Nah, total pohon Paris itu kayak sekitar ada mau 470.000. Wow. Bayangin kayak dan itu setiap punya. orang mereka harus menghitung gitu. Oke, menarik. Udah sih fakta dan mitos dari gue. Semoga ini kayak bermanfaat. Menarik. Buat Baru kalian, tahu karena tuh gue tiga-tiganya. Menarik juga tentang Paris ya. namanya Mungkin juga orang-orang yang mitos, mendengarkan jadi semoga itu juga jadi info baru ya. Fakta tentang Paris. Betul sekali. Oke deh, jadi segmen ketiga ini fakta dan mitos yang barusan Aya bagiin menutup podcast pertama kita kali ini. Makasih buat Aya yang udah datang dan menghibur kita, para pendengar. Sama-sama, biarpun hanya di segmen terakhir, tapi nggak apa-apa. Semoga ini cukup menghibur kalian semua. Bisa juga memberikan informasi bermanfaat buat teman-teman yang ngedengerin ya. Betul. Yang di Indonesia, yang di Prancis, dimanapun itu. Ya udah, kalau begitu jangan lupa tetap follow terus ya. Sebagai admin sosial media dong. Iklannya. Follow semua sosial medianya PP Prancis, baik dari Instagram, Twitter, Facebook. Subscribe channel YouTube kita. Kita punya website juga. Di website itu kita suka bikin artikel kayak dari PP wilayah. Itu seru-seru banget. Kayak setiap PP wilayah tuh punya acara masing-masing. Dan itu menarik banget menurut gue buat kalian nanti yang mungkin udah pengen ada rencana mau lanjut kuliah ke Prancis. Nah, kalian bisa merasakan keseruan yang ada di website itu. Betul banget. Semuanya nama sosial medianya adalah @ppPrancis. Jangan lupa follow. Betul banget. Ya udah, kalau gitu terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendengarkan sampai sini. Terima kasih juga buat Aya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Putri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.